Istawa ala aras. Ndah, ambil ndah. Ambil ndah. Sambil minum teh kita. Panggil Pak Adi sini, Bang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum pengajian ini kita mulai, kita kirim Al-Fatihah pada Rasulullah, keluarga dan sahabat, juga pada guru Syekhul Islam Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi, juga kepada para ulama dan aulia, khususnya ulama-ulama Aceh dan ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan mereka juga kepada kita sekalian. Ala hadhihi niyati sholihah sayyunillahi lahum al-fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Majlisus Tsamin. Majlis yang ke At-Thaminu wa Thalathun, yang ke-38. Nah, kita meloncat ke sini karena sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Ndah. Oh, ndah. Kena oleh mengadak. Duk le mengadak kena. Cut. Fi bayani tariki salat, menjelaskan tentang orang yang meninggalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyan. Dalam fasal ini pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, pengarang kitab Duratun Nasihin, yaitu siapa pengarangnya? Ada pengarangnya ini, Syekh Utsman Al-Kaubawi. Syekh Utsman Al-Kaubawi menjelaskan bahwa Fadhal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Tengku Lukman. Pak Lukman, duduk Pak Lukman. Aduh, gimana nih? Endah, minta cangkir teh satu, Endah sana teh. Boleh itu, gak apa-apa Endah itu, Endah, itu aja boleh. Nah, ini bagi ini Endah, bagi tehnya Endah. Fa khalafa min ba'dihim, maka datanglah sesudah mereka itu khalfun, oleh sekelompok yang menggantikan adha'u sholata, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahwati, dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayyan, maka yang demikian pengganti-pengganti mereka ini akan ketemu dengan ghayyan. Ghayyan itu apa? Nah, ini akan dijelaskan. Artinya sesudah kita ini meninggal dunia akan datang sesudah kita keturunan-keturunan kita yang mereka menyia-nyiakan sholat, yang mereka itu mengikuti syahwat, dan akhirnya keturunan kita ini akan menemui yang namanya ghayyan. Kecuali man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, tidak akan ketemu dengan ghayyan. Ghayyan di sini disebutkan artinya tempat celaka. Ya, jadi orang bertaubat, beriman, beramal soleh gak akan ketemu dengan tempat celaka tersebut. Tapi mereka masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'an, dan tidak akan dizolimi sedikit pun amal soleh mereka. Kayak guru honorer itu udah capek kerja, gaji mereka tidak ditahan, apalagi tidak dikasih. Allah Ta'ala kalau hamba itu beramal sedikit, walaupun cuma sedikit sekali dia beramal, meskipun cuma bagi senyum saja ke saudara yang ketemu di jalan, itu tetap dinilai pahala sama Allah dan akan tetap dikasih sama Allah Ta'ala. Senyum kita saja tuh, kita senyum ke orang lain senang ketika menerima senyuman kita, itu tetap akan dikasih sama Allah Ta'ala pahalanya.
Jadi orang yang berbuat baik di dunia ini, asalkan dia orang mukmin, pasti akan ketemu dengan amal yang pernah dia kerjakan ketika di dunia. Jadi maknanya apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah sesudah mereka, yaitu sekelompok orang, maksudnya anak cucu kita. Nanti kan kita meninggal dunia, menikah, punya anak nih, ya bang ya. Endah gitu juga nanti menikah, kemudian nanti punya anak. Belum dijamin kalau Endah ahli ibadah, belum dijamin anaknya ahli ibadah. Kalau anaknya Endah ahli ibadah, belum dijamin cucunya Endah ahli ibadah. Kalau cucunya Endah ahli ibadah, belum tentu cicitnya dijamin pasti ahli ibadah. Jadi yang kita khawatirkan apa? Di belakang kita muncul generasi yang menyia-nyiakan sholat, generasi yang mengikuti hawa nafsu. Ya dah, nggak apa-apa Pak Adi, beli semen. Nanti balik lagi ngaji sebentar, setengah jam, nggak lama. Dah. Jadi contohnya mereka itu menyia-nyiakan sholat dengan meninggalkan sholat, atau mereka mengakhir-akhir, mengulur-ulur waktu sholat. Ya, jadi ada yang lebih penting daripada sholat sehingga menganggap sholat itu belakangan. Ada yang lebih utama daripada sholat sehingga sholat itu nomor dua. Mengikuti syahwat contohnya kenapa? Seperti minum khamar, mabuk, menghalalkan nikah dengan saudara kandung satu ayah, dan terjerumus di dalam perbuatan dosa, tenggelam di dalam perbuatan maksiat. Jadi yang demikian ini kadang-kadang perbuatan maksiat yang dia lakukan itu menghalangi dia daripada melakukan sholat tepat di dalam waktu. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan wattaba'u syahwat min bina'il musayyad. Apa makna mengikuti syahwat? Sehingga mengikuti syahwat ini bisa menyebabkan orang meninggalkan salat. Contoh, salah satu di antaranya adalah membangun bangunan. Berarti tukang nih. Kenanya sama Eda sama Bang Adi. Eda sama ayahnya nih. Bang Dayak juga kena. Karena mereka hobi membangun, lupa membangun sholat. Kerja terus nih, bangun bangunan dibuat seindah-indahnya. Kokoh bangunan itu hingga sampai bertingkat-tingkat. Kalau di Arab Saudi kan luar biasa ya, tapi Arab Saudi alhamdulillah hingga sampai detik ini yang dibangun tempat ibadah ya. Walaupun hotel-hotel juga dibangun. Warukubil manzur. Ini satu, mengendarai kendaraan yang enak dipandang orang lain. Jadi kalau bahasanya kalau sekarang Pajero itu kan kalau ditengok sama orang tuh, wah. Hebat kan? Kalau naik Fortune, wah. Makanya saya nggak berani beli Pajero, Bang. Bukan nggak sanggup, Bang. Pertama, wahnya ini, Bang, dilihat sama orang apa? Wah. Ya, naik Fortune itu dunia tempur. Ya. Yang kedua, kalau bukan Pajero, Fortune, apalagi satu itu yang biasa dipakai sama RI1 sama dipakai sama nomor 1 kalau di Abdia. Mobil apa tuh, Bang? Yang 1M tuh atau setengah M tuh lebih. Apa tuh, Toyota? Presiden. Bukan. Ada yang biasa dipakai sama bupati kita. Presiden dulu ya waktu zaman Pak Jupri. Ya, ini yang barunya apa nih yang setengah M lebih itu? Toyota apa tuh? Alphard. Wah. Jadi kalau Alphard itu kita pakai di kampung, Tengku Lukman misalkan kan keluar dari rumahnya, pensiunan TNI keluar dari rumah pakai Alphard. Wah. Jadi orang melihat kita itu wah. Kenapa? Kendaraan kita itu menarik pandangan masyarakat. Jadi kendaraan yang menarik pandangan masyarakat termasuk juga hal yang mengikuti hawa nafsu. Termasuk hal yang mengikuti hawa nafsu yang bisa membuat orang itu meninggalkan perkara sholat. Karena mengejar sampai dapat beli mobil tuh pokoknya hingga sampai melupakan sholat. Tapi sedikit di antara mereka yang mampu mengejar hal-hal demikian itu tapi tetap tegakkan sholat. Kebanyakan di antara mereka itu banyak yang melupakan dan bahkan meninggalkan sholat. Maka ujungnya apa? Fasaufa yalqauna ghayyan. Nanti mereka akan ketemu dengan ghayyan, celaka. Artinya apa? Satu, balasan kejahatan
Ya, seperti firman Allah Ta'ala, yalqa athaman, mereka ketemu dengan dosa yang pernah mereka lakukan. Apa balasan dosa yang mereka lakukan tersebut? Yaitu jauh daripada jalan menuju ke surga. Seharusnya kan ke kanan, belok kanan nih, tapi malah diarahkan ke kiri. Makin jauh arahnya bukan ke surga, akhirnya masuk ke dalam jurang. Jurang apa itu? Nah, inilah yang disebut dengan neraka. Wakila huwa wadin. Dikatakan ulama, maksud daripada ghayan adalah satu lembah. Lembah yang ada dalam neraka jahanam. Nasta'idzu minhu. Kami berlindung daripadanya. Semoga kita jangan sampai ketemu dengan tempat lembah tersebut. Jadi neraka itu ada 7 tingkat. Neraka ada 7 tingkat. Salah satu di antara 7 itu ada yang namanya neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam itu banyak kampung. Di dalam neraka jahanam itu banyak kampung. Contoh nih, kita satu kecamatan Susoh. Contoh, andai kata Susoh ini neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam yang namanya Susoh ini banyak kampung. Ada kampung ini, kampung A, kampung B, kampung C. Ya, Gadang Tangah, Padang Hilir, Drin Rampak, ya kan? Ada Sangkalan, ada Ladang, ya, banyak kampung-kampung situ. Tapi kampung yang paling bahaya, kampung yang paling celaka, kampung yang paling berat, tempat pengazabannya, tempat penganiayaan, namanya Ghayyan. Kampung itu namanya Ghayyan. Nah, jadi orang yang masuk ke dalam kampung itu semuanya diazab, tapi yang paling berat azabnya di dalam kampung Ghayyan. Kampung Ghayyan ini. Jadi di sini kemudian di pengecualian, illa terkecuali man taba wa amana wa amila sholihan. Hal ini menunjukkan ke atas bahwa sesungguhnya ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Orang-orang kafir artinya orang-orang yang tidak taat, tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang mukmin bagaimana? Orang mukmin berarti tidak masuk ke dalam neraka Ghayyan. Orang mukmin tidak masuk ke dalam neraka Ghayyan. Nah, tetapi ini penafsiran ya. Faulaika yadkhulunal jannah, maka orang mukmin yang beramal soleh mereka tetap masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna syai'an, dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Wala yunqaduna min jazai a'malihim wala yunqasuna min jazai a'malihim, dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahala, yaitu atas amal perbuatan mereka. Wa yajuzu ayantasiba syai'an 'alal masdar. Ini penafsiran tentang penjelasan tentang makna i'rab ya. Sebentar. Ya. Sebentar ya. Tadi kan ada anak kita belum tentu dia, kalau kita taat, anak kita belum belum tentu taat. Ya. Kalau anak kita taat belum tentu cucu kita taat. Gitu. Seterusnya. Apakah taat kita itu gara-gara anak kita bermaksiat, kita bertemu dengan Ghayyan tadi? Ya, bisa jadi. Tapi yang secara langsung berkaitan dengan kita itu anak. Adapun masalah cucu kan itu tanggung jawab daripada anak. Kecuali kalau andai kata cucu kita meninggal anak kita dan menjadi tanggung jawab kita untuk mendidiknya. Meninggal ayahnya. Jadi tinggallah cucu tinggal bersama kakeknya. Misalkan Tuku Lukman, Pak Lukman tinggal kakeknya kan, anaknya ada meninggal. Maka dirawatlah oleh kakeknya, dan kakeknya tidak mengarahkan anaknya untuk mengerjakan ibadah sholat, maka kakeknya juga penyebab anaknya ini meninggalkan sholat. Berarti kedua-duanya masuk ke dalam Ghayyan yang ada dalam neraka jahanam. Lagi gini kan, sejauh mana pantauan anak kita, umur berapa yang harus kita suruh dengan kekerasan untuk salat itu? Itu kan dalam hadis sudah dijelaskan sama Rasulullah. Kalau Nabi mengatakan idza muru sibyanakum bisolati idza balaga sab'a sinina wa idza balaga 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anak kalian itu dengan salat kalau umur 7 tahun, kalau udah sampai 10 tahun pukul kalau dia enggak sah. Jadi kalau 7, 8, 9 itu disuruh saja. Tapi kalau udah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 masih belum nikah, belum keluar dari rumah kita, masih kita suapin nasi, masih kita kasih makan, pukul wajib. Walaupun 25 tahun belum, walaupun 25 tahun.
Karena kenapa? Karena dia masih minta uang sama kita. Ya. Jadi minta masih uang sama kita. Ya, minta uang ya minta rokok ya minta nasi ya minta uang bensin ya. Kah nak salat kah? Burung kembali. Cabut je. Ini maksudnya kami tanya ini supaya kita terlepas dengan anak. Ya, betul. Betul. Jangan sampai itu tetap menyangkut dengan kita padahal kita sudah ajarkan anak itu untuk sholat. Tapi ujung-ujungnya kok kita masih diseret dalam neraka. Iya. Ketemu dengan khoyan. Ya, ujung-ujungnya kita udah ngajar anak kita, udah didik anak kita, tapi di belakang dia nggak sholat. Iya. Maghrib dia sholat, tapi subuh nggak sholat. Isya dia sholat, tapi zuhur dia nggak sholat. Di dalam rumah dia sholat, di luar rumah dia nggak sholat. Nah, itu yang celaka. Bagaimana hukumnya itu? Maka anak ini lepas daripada perhatian. Di mana orang tua tidak mampu mengendalikan karena di luar jangkauan orang tua, berarti orang tua tidak bertanggung jawab. Tapi selama masih dipantau oleh orang tuanya dan orang tuanya melihat anaknya tidak sholat, kemudian orang tuanya tidak menyuruhnya untuk sholat, maka kena hukum itu kepada orang tua. Walaupun anak ini udah dididik, tapi setan ini kan rajin ya. Setan ini kan rajin. Jadi kalau setan rajin, kemudian kita kalah rajin, orang tua rajin, kalah rajinnya orang tua dibandingkan setan, bisa anak itu tetap kalah dengan yaitu setan. Karena rayunya setan itu kuat. Rayuan setan itu kuat, Pak. Rayuan setan itu mengajak kita untuk malas, untuk santai, untuk istirahat, untuk nanti. Jadi itu jangan sampai kalah kita orang tua sama setan. Dah. Jadi orang-orang demikian itulah. Berat ini lanjut lagi ya. Diturunkan ayat ini fitariki salat min hadhil ummat. Jadi penjelasan penafsiran kalau yang tadi mengatakan ini untuk orang kafir yang masuk dalam neraka kalian untuk orang kafir, tapi penafsiran selanjutnya mengatakan ayat ini diturunkan pada orang yang meninggalkan salat dari umat ini. Jadi bukan kepada orang kafir. Kalau orang kafir dah jelas dia enggak salat gitu kan? Udah pasti mereka ketemu dengan neraka kalian. Cuma apakah orang muslim ini juga tetap masuk dalam kelompok yang masuk neraka ini? Nah, maka dijelaskan pengarang kitab. Ayat ini turun untuk orang yang meninggalkan sholat dari kalangan umat Islam dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena inilah mereka disifatkan oleh Allah Ta'ala dengan perkataannya adha'us sholata, mereka orang yang menyia-nyiakan sholat. Jadi menyia-nyiakan sholat termasuk di dalamnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsu sehingga tinggallah sholat. Termasuk di dalamnya adalah orang yang tidak pernah datang ke masjid. Seumur-umur hidupnya dia datang ke masjid ketika kapan? Ketika sholat di depan imam. Celaka. Seumur-umur hidupnya dia datang ke masjid kapan? Ketika sholatnya di depan Maka kalau sholatnya di depan imam bukan sholat fardu tapi sholat jenazah. Nah itu celaka nanti. Yang demikian ini tanda celaka akan ketemu dengan ghayyan nih. Kan ketemu dengan ghayyan. Diriwayatkan daripada cucu Nabi Imam Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali annahu qala, bahwa ia berkata, "Idza dakhaltal masjid, andai engkau masuk ke dalam sebuah masjid, fasallim ala nabi, maka ucapkanlah salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kenapa? Kata cucu Nabi Sayyidina Hasan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasul mengatakan, la tattakhidhu baiti 'idan. Jangan jadikan rumahku ini tempat untuk merayakan hari raya. Wala tattakhidhu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Kenapa rumah kalian jadikan kuburan? Enggak pernah baca Quran, enggak pernah didirikan salat sunnah. Kalau salat wajib, afdolnya seharusnya di masjid. Kalau enggak sempat boleh di dalam rumah. Tapi menghidupkan rumah agar tidak menjadi kuburan, yang pertama caranya adalah dengan salat sunnah di dalam rumah. Jadi kalau salat sunnah mana lebih baik, dalam masjid atau dalam rumah? Di rumah, supaya rumah itu jangan jadi kuburan. Yang kedua, hidupkan dengan bacaan Al-Quran dalam rumah. Jadi orang-orang yang rumahnya tidak pernah dihidupkan salat, baik fardu ataupun sunnah ataupun bacaan Al-Quran, maka rumah itu adalah kubur. Jadi kalau dikatakan orang selama ini hantu itu banyaknya dikubur, ternyata hantu itu di rumah kita sendiri, karena rumah kita itu adalah kubur. Kenapa rumah kita kubur? Karena rumah kita itu cuma diputar musik, ya, cuma diputar karaoke, cuma diputar sinetron. Tetapi bacaan Al-Quran tidak pernah diputar, membaca Al-Quran dan menyimak bacaan Al-Quran juga tidak pernah di rumah kita. Jadi kata Nabi, wala tattakhidhu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kubur. Wa shallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni.
tablughuni wa sallu alayya. Kata Nabi, bersalawatlah kalian ke atasku sekira dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian kepadaku itu akan sampai kepadaku. Jadi salawat-salawat yang kita baca itu tetap akan sampai kepada Rasulullah. Walaupun kita di ujung dunia kan ketemu salawat sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Hasan, kalau masuk ke dalam masjid, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru baca Allahumma aftah li abwaaba rahmatika wa maghfiratika. Allahumma aftah li abwaaba rahmatika wa maghfiratika. Ya Allah, bukalah pintu rahmat dan bukalah pintu maghfirah, pintu kasih sayang dan pintu ampunan darimu ya Allah. Tapi jangan lupa apa? Salawat kepada Kenapa? Fa inna salatakum alayya tablughuni, karena salat kalian kepadaku itu akan tetap sampai kepadaku. Jadi setiap orang masuk ke dalam masjid itu akan sampai salawatnya kepada Nabi. Apalagi kalau kita masuk ke Masjid Nabawi di kota Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, selamat untukmu ya Rasulullah, selamat untukmu ya Habiballah. Sedikit lagi. Dalam hadis Aus radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala, bahwa sahabat Aus mengatakan, "Aktsiru alayya minas salati yaumal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah ke atasku daripada solawat, wahai kaum muslimin, pada hari Jumat khususnya, karena solawat kalian akan datang kepada aku. Solawat kita itu akan datang kepada Rasulullah. Coba bayangkan miliar manusia yang ada di dunia membaca solawat untuk Rasulullah. Ada satu di antara mereka yang miliaran itu adalah kita yang membaca solawat untuk Rasulullah. Jadi semoga mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya Nabi untuk selamat daripada jurang neraka. Wa an Salman bin Suhaim, diriwayatkan daripada Salman bin Suhaim rahimahullahu qala, Salman mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam fi naum, aku melihat Nabi dalam tidur. Fakultu, aku kemudian berkata, ya Rasulullah. Jadi kalau nanti kalian mimpi bertemu dengan Nabi, boleh kalian bertanya kepada Nabi. Contohnya Salman bin Suhaim, dia berkata dalam mimpinya, ketika ketemu dengan Nabi dalam mimpi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula'il ladina ya'tunaka, mereka orang-orang yang datang kepadamu, fayusallimuna alaika, kemudian mengucapkan salam kepadamu. Atafkahu salamahum, apakah engkau faham salam mereka ya Rasulullah? Kan engkau sudah meninggal. Apa engkau mengerti salam mereka ya Rasulullah? Maka apa jawab Nabi? Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, na'am, betul, aku faham salam yang mereka ucapkan kepadaku. Wa aruddu alaihim, dan aku membalas salam-salam daripada umatku. Jadi Nabi itu faham apa yang kita ucapkan kepada Nabi, meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Jadi kalau seandainya ada mengatakan, kan ini mimpi daripada Salman, mimpi nggak bisa jadi hujah. Iya, tapi ulama ini ulama yang amanah, ulama yang fiqh, yang bisa dipegang ucapannya, ulama yang luar biasa diakui kealimannya. Lagi pula Nabi mengatakan dalam hadis, orang yang mimpi ketemu dengan aku di dalam mimpi, maka sungguh faqad ra'ani, maka dia sungguh sudah melihat aku seperti aku dalam keadaan hidup. Kenapa? Fa inna syaitan, karena sungguh syaitan tidak akan bisa menyerupai aku. Tapi syaitan bisa mengaku-ngaku Allah. Kalau syaitan mengaku Nabi Muhammad, pasti bukan Muhammad. Tapi kalau syaitan bisa mengaku-ngaku Allah. Coba pertanyaannya, ketika ada dalam mimpi sosok yang mengaku dirinya, akulah Allah Ta'ala, sembahlah aku, apa kita yakin? Tidak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Kalau ada yang menyeru dalam mimpi kita, mengaku dirinya adalah Allah, dan kita pandang ternyata dia mirip dengan makhluk, apakah cahaya, apakah bulan, apakah berbentuk bintang, apakah berbentuk api, nah, yakin itu bukan Allah, karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Berarti itu kamu setan. Nah, kalau ada yang menyerupai dengan Nabi Muhammad, pasti itu Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Dalam mimpi setan tidak bisa meniru, tidak diizinkan Allah Ta'ala setan itu menyamar, membentuk dirinya mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dapat dipastikan kalau orang mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, yakin itu adalah Nabi Muhammad. Dan orang yang mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad itu sudah wafat, maka sama seperti dia pernah ketemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan masih hidup. Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi mimpinya kali ini, bagaimana hukumnya? Apakah boleh kita menjadikan apa yang dia lihat dalam mimpi sebagai pedoman? Boleh, tapi tidak wajib.
Tidak wajib. Cuma kalau kita ingin mengamalkan boleh-boleh saja. Seperti contoh sahabat Salman melihat Nabi dalam mimpinya, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami ucapkan salam kepadamu, engkau sudah meninggal, apakah engkau faham apa yang kami ucapkan?" "Betul, saya faham. Dan aku balas apa yang kalian ucapkan kepadaku." Jadi setiap kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu ya Rasulullah, maka Nabi menjawab Assalamualaikum ya ummati, keselamatan untukmu juga wahai umatku. Jadi kalau Nabi udah mengucapkan selamat untukku, untuk kita umatnya, itu insya Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dah. Kemudian adha'us salata lam ya'taqidu wujubaha. Pertanyaan selanjutnya, mereka ini yang ketemu dengan neraka ghail ini orang-orang yang melalaikan salat. Maknanya apa artinya? Lam ya'taqidu wujubaha. Bisa jadi orang ini adalah orang yang tidak meyakini wajibnya salat. Ya kalau sudah meyakini tidak wajib salat, itu bahaya. Berarti keluar dari Islam. Oh, solah nali wajib baklon. Oh, menyamanan singo ada payah tanya pekafan ron tu singo. Lempar mentong tati mentong lamlung. Karena kenapa? Idong kah wajib le solat. Kaji untuk singo tu pegah bak tungku sago pegah. Ai tungku menyo untuk singo menyoji meninggal dunia, ana payah tanya pemanoleh. Pakon. Dia hanya yakin solat wajib. KTP mentong, bak KTP ditulis KTP jika kaji agama Islam. Tapi menyohan paten tanya onju langsung. Kalau enggak percaya tanya aja langsung. Kenapa kamu enggak solat? Bak lun hanya wajib le solat. Oh benar kaji. Tak preh le tengok. Jadi ketika ada waktu dia meninggal dunia, haram hukumnya bagi tengku, haram hukumnya bagi kecil mensolatkan orang yang meyakini bahwa solat sudah tidak wajib kepada dirinya. Walaupun KTP-nya Islam, karena ada pengakuan dari lisannya, ada pengakuan dari mulutnya langsung mengatakan tidak lagi wajib salat. Jadi kalau kita salatkan bagaimana? Ya itu orang kafir kita salatkan. Bagaimana mensolatkan orang kafir? Apa hukumnya mensolatkan orang kafir? Ya haram hukumnya. Jadi kalau ada orang nggak solat ditanya demikian, maka hukumnya haram disolatkan. Tapi wakila tarakuha walam yuhafizu 'alaiha. Ada juga yang menyia-nyiakan solat bukan karena dia meyakini solat tidak wajib lagi, tetapi dia tetap menganggap solat itu wajib, cuma dia tidak mampu menjaga solat itu, tidak mampu menjaga solat di dalam waktu. Malas ya. Ya, karena kesibukannya, karena mengikut syahwatnya, akhirnya kemudian dia meninggalkan solat. Bagaimana hukumnya? Ini tetap muslim, ini tetap mukmin, tetap diperlakukan seperti orang Islam. Kalau nanti meninggal dunia tetap dikuburkan, dikafankan, dimakamkan di tempat orang Islam. Tetapi masalah nanti di akhirat akan ketemu dengan neraka ghail nih, yang ada dalam neraka jahanam. Wakila kharabu ma'abidahum wa masajidahum bitarki sa'i ilaiha. Dikatakan termasuk orang yang meninggalkan sholat ini adalah orang yang tidak datang ke masjid. Ya tadi saya sudah sebutkan tadi, dia nggak pernah muncul di masjid kecuali ketika sholat di depan imam. Seumur hidupnya nggak pernah nampak batang hidungnya kecuali ketika sudah meninggal dunia. Jadi yang demikian ini berarti termasuk juga orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena kenapa? Nggak pernah hadir di masjid, nggak pernah hadir di musola. Tapi kan kalau pernah hadir sholat Idul Fitri, masuk enggak? Setahun sekali. Setahun sekali. Kapan dia hadir di masjid? Idul Fitri. Masih lumayan lah. Tapi kalau bisa jangan. Maka kalau di kampung saya di Manado itu banyak. Kalau di Aceh enggak. Kalau di Aceh sebulan 2 kali hadir ada. Tapi kalau di Manado itu rame. Nampak waktu sholat Idul Fitri, Bang. Dia nggak tahu fitri ini sunnah, Idul Adha ini sunnah. Padahal sholat fardu itu yang lebih utama. Itulah karena kejahilan. Wakila tayya'uha ba'dal ada' bil ghibah wariya. Ada juga orang yang menyia-nyiakan sholat ini, meninggalkan sholat karena apa? Setelah melakukan sholat tapi ghibah, menceritakan aib saudaranya, mencari kekurangan saudaranya dan diekspos, disampaikan ke orang lain. Jadi apa gunanya sholat? Tapi kemudian sesudah sholat dia menceritakan, berbicara tentang aib dan kekurangan orang lain. Jadi habis sholatnya nggak berguna. Maka termasuk juga orang sholat tapi menyia-nyiakan sholat, masuk juga neraka ghayan. Yang terakhir riya, habis sholat pamer, habis sholat pamer. Ika anak sholat, ilo nak sholat.
Sholat ngaku sholat di hadapan orang yang enggak sholat. Jadi merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih soleh, merasa dia sudah beramal, sedangkan orang yang enggak beramal dianggap rendah sama dia. Wakila doya'uha bitarki syurutiha wa arkaniha. Waqtal ada, dan dikatakan juga yang dimaksud orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang sholat tapi tidak melengkapi syarat dan rukun sholat. Jadi orang yang tidak melengkapi syarat dan rukun sholat termasuk juga orang yang menyia-nyiakan sholat. Dia sholat tapi dia tidak sholat. Kenapa? Karena rukunnya nggak beres, syaratnya nggak beres. Ambil air wudhunya, yang penting ambil air wudhu. Kita lihat dia siram tangannya tapi nggak kena siku. Dia ada berwudhu tapi kita lihat cuma begitu sampai siku nggak ada, cuma sampai di atas siku. Dia siram sini sampai di sini, siku nggak kena. Berarti kemudian dia sholat, berarti sama nggak sholat tuh. Termasuk juga orang yang menyia-nyiakan sholat. Atau dia sholat tapi menghadap kiblatnya bukan menghadap ke arah Ka'bah, tapi ke Hong Kong. Dia arah kiblat nggak, pokoknya saya sholat, ya gitu. Kiblatnya kemana nggak dia tanya. Mestinya dia pastikan dulu arah kiblat. Nah kita udah jelaskan, Bapak tadi sholatnya menghadap ke arah Hong Kong, bukan ke arah Ka'bah Pak, bukan ke arah Mekah Pak. Alah, yang penting saya sudah sholat. Waktu kita tegur salah kiblatnya, dia malah marah sama kita. Nggak mau dia ikuti apa yang kita sampaikan. Padahal tadi udah salah, memang salah di arah kiblatnya. Nah seharusnya dia kembali melakukan sholat sesuai dengan syarat sah sholat, yaitu harus menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi kemudian yang terakhir ini, apa itu ghayy? Dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, al-ghayyu nahrun fi jahannam ba'idun. Ghayy itu adalah sebuah sungai dalam neraka jahanam yang sangat dalam. Qa'ruhu syadid, hurratun khabith. Ini bagaimana bentuk neraka Jahannam yang ada di dalamnya lembah yang namanya ghayy itu. Menurut Wahab bin Munabbih, ghayy itu adalah sebuah sungai dalam neraka Jahannam. Jadi dalam neraka itu ada sungai. Jadi ghayy itu adalah sungai yang sangat dalam, sungainya sangat dalam dan panasnya luar biasa, sedangkan baunya sangat menyengat, busuknya. Sekiranya ada setetes dari sungai itu yang menetes ke dunia, binasalah penduduk dunia. Satu tetes saja menetes dari sungai ghayy itu, menetes jatuh ke atas bumi, mampus semua orang yang ada di dunia ini. Saking baunya, saking panasnya dan saking baunya. Jadi kalau ada satu tetes saja menetes, satu manusia, semua manusia mulai dari Papua sampai ke Eropa mati semua gara-gara satu tetes air sungai ghayy tadi tersebut. Jadi itu bayangkan kalau kita yang masuk ke dalam. Ini kalau satu tetes saja tertimpa ke seluruh bumi ini meninggal, gimana kalau kita masuk ke dalam? Na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi bahkan oleh Ibnu Abbas mengatakan al-ghayyu wadin fi jahannama wa audiyatun jahannama tasta'idzu minhu kulla yaumin alfa marratin ila Allah taala min shiddati hararatihi. Sedangkan sahabat Nabi, keponakan Nabi, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan al-ghayyu adalah sebuah wadin, sebuah lembah yang ada dalam neraka Jahannam. Sedangkan lembah-lembah yang lain yang ada dalam neraka Jahannam berlindung kepada Allah, jangan dekat dengan dia setiap hari 1000 kali kepada Allah Ta'ala, saking panasnya neraka yang ada di dalam ghayy tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibarat di dalam kampung rawa ini neraka Jahannam. Ya. Umpama ya, kampung rawa misal contoh neraka Jahannam. Di dalam kampung rawa ini ada sangkalan, ada pantai perak, ada ladang, ya kan? Ada apa lagi? Palak hulu, palak kerambil, ya kan? Kampung banyak di dalam satu kecamatan ini. Begitu juga dalam neraka yang namanya neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu hanya satu tingkat, ada 7 tingkat, satu diantaranya Jahannam. Dalam neraka Jahannam itu banyak kampung di dalamnya. Jangan sampai kita masuk ke sini kampung ghayy ini. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di masa Nabi, keponakan Nabi sekaligus sahabat Nabi, kampung-kampung yang ada di dalam neraka Jahannam itu setiap hari minta berlindung kepada Allah Ta'ala 1000 kali jangan dekat dengan kampung ghayy ini. Kenapa? Karena saking sangat panasnya neraka yang ada di dalam kampung ghayy tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini ditujukan kepada siapa? Orang yang menyia-nyiakan sholat. Jadi sholat ini bahaya. Sholat itu bahaya.
bagi yang hanaopen salat. Salat itu bahaya bagi yang tidak mengutamakan salat, yang menomorduakan salat, yang menyia-nyiakan salat, yang tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya salat, yang ketika setelah salat menceritakan, mencari aib dan kekurangan orang lain dan riya dalam beribadah, atau yang nggak pernah nongol batang hidungnya ke dalam masjid kecuali udah meninggal dunia. Termasuk semua itu yang menyia-nyiakan salat. Jadi kalau sampai kita melakukan hal demikian, maka akan ketemu insya Allah dengan ghayyuni. Hari ini kita udah kisahkan, esok akan kita ketemu kalau seandainya masuk ke situ. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini dulu kajian kita pada hari ini sebagai pembuka. Hari ini perdana. Kebetulan ada Tengku Ir, ini beliau pimpinan dayah juga. Hubbul watan minal iman, yaitu dayah cinta negara sebagian daripada iman. Itu tangan-tangan. Ada Bang Adi, ada Adinda Enda, ada Tengku Lokman, pensiunan TNI. Udah hari ini. Sebelumnya sudah ada, tetapi nggak jalan. Jadi kita usahakan tetap berjalan walaupun pelan-pelan. Karena kalau kita cerita tentang dakwah Nabi itu berawal dari 6 orang, Bang. Kalau di Mekah itu dakwah Nabi itu yang pertama daripada Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama kan Khadijah. Sesudah Khadijah memeluk Islam, yang pertama masuk Islam sesudah Nabi Muhammad perempuan, istrinya beliau Khadijah. Yang kedua yang masuk Islam dari kalangan bapak-bapak dan kawan Nabi Abu Bakar. Yang ketiga yang dari kalangan anak-anak itu Sayyidina Ali. Jadi dari 4 orang ini, Rasul, Khadijah, Abu Bakar, Ali. Barulah berkembang, masuk Islamlah Abdurrahman bin Auf, masuk Islamlah Utsman bin Affan, masuk Islamlah Tolhah bin Zubair, masuk Islamlah Zubair bin Awam, masuk Islamlah 10 yang dikabarkan 10 yang pertama kali memeluk Islam. Jadi dari siapa? Dari 4. Jadi pengajian Nabi yang pertama sekali 4 orang. Khadijah, Abu Bakar, Ali, Rasul sendiri. Jadi muridnya Rasul 3. Iya. Ya ketika Rasul mengadakan dakwah pertama kali yang diajak tuh 3. Tapi sekarang coba berapa miliar manusia yang ikut kepada Rasul. Kedua, bagaimana berkembang kota Madinah? Bagaimana caranya berkembang kota Madinah? Pada waktu musim haji, Rasulullah menunggu di satu tempat datangnya orang-orang dari wilayah Syam, khususnya dari Madinah. Karena orang Syam tidak akan datang ke Mekah kecuali melewati kota Madinah. Nah, ternyata yang ketemu dengan Nabi itu Bani Khuza'ah kalau nggak salah. Bani Khuza'ah ini asli orang Madinah. Ya, asli orang Madinah. Jadi ketika mereka datang setiap tahun itu ada tradisi ibadah haji. Tapi ibadah haji versi Nabi Ibrahim. Ada yang sudah bercampur dengan penyembahan berhala, ada yang masih murni tidak bercampur dengan penyembahan berhala. Nah, di antara mereka yang datang-datang ini ada sekelompok orang, 6 orang yang mau dengar dakwahnya Nabi. Jadi 6 orang ini yang mau dengar datangnya dakwahnya Nabi, 6 orang inilah yang kemudian pada tahun selanjutnya mengajak orang lain. Tahun selanjutnya bertambah dari 6 bertambah menjadi 7 6 dengan 1 perempuan. 6 yang pertama 6 laki 1 perempuan. Tahun selanjutnya pokoknya totalnya itu 9 tambah pokoknya totalnya 30. Berarti tahun selanjutnya berapa ya? 16 apa 17 apa 18 orang laki-laki, 16 orang kita bilang. 16 orang laki-laki ditambah 3 orang perempuan berarti 19. 19 tambah 7 berapa? Sekitar 26. Tahun kedua baru 26 yang ikut pengajian Nabi. Jadi dakwah Nabi tahun pertama baru diikuti sama 6 laki 1 perempuan. Tahun kedua baru diikuti oleh 16 orang laki ditambah 3 perempuan. Tahun selanjutnya baru 60 orang. Berarti tahun ketiga baru 60. Pada waktu tahun yang ketiga datang 60 orang, disitulah Nabi kemudian datang dengan Sayyidina Hamzah pamannya, minta, kalau kalian mau Nabi ini berdakwah di kota Madinah, siapa akan menjaga Nabi nanti di sana? Mereka yang 60 dengan yang tadi itu, yang tahun kedua dengan pertama itu, kompak mereka akan menjaga dan mengawal serta melindungi Nabi dalam berdakwah. Kalau begitu saya siap menyerahkan keponakanku untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi sesudah Nabi dapat dapat pasukan nih, dapat jamaah pengajian,
Yang 60 tambah 19 tambah berapa tambah? Tambah 7 tadi itu. 60 19 tambah 7 berarti ada sekitar berapa? 90-an. Udah 90-an baru Nabi pindah ke kota Madinah. Jadi yang mengikuti Nabi itu betul-betul baru 90 orang Nabi hijrah ke kota Madinah. Tapi di Madinah banyak yang sudah mendengar desas-desus Nabi, akhlaknya, dakwahnya seperti apa. Akhirnya bahkan Yahudi pun penasaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian akhirnya Rasulullah berhasil mengembangkan dakwah ke kota Madinah. Dan akhirnya Madinah menjadi kota Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mana Bang? Ada pertanyaan Bang? Ya, jadi dari kecil nggak bisa langsung dari besar. Nabi udah ajarkan seperti itu. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita laki-laki ini kan seharusnya ke masjid. Ya. Jadi pertanyaan saya tuh kalau saya subuh tuh jarang di masjid, Ya. selalu di rumah. Ya. Tujuan saya tuh anak cucu saya bisa mengikuti saya. Ya. Bagaimana apanya? Bagaimana apanya? Jamaahnya. Hukumnya. Jadi kekurangannya di situ keberkahan sholat di masjid saja. Jadi keutamaan sholat di masjidnya nggak dapat karena afdol tempatnya melihat dari sisi tempat keberkahan sholat dalam masjid lebih utama daripada sholat di rumah. Tetapi keutamaan sholat berjamaahnya tetap dapat. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat munfarid. Jadi sholat munfarid itu kalau kita sholat sendirian berarti pahalanya cuma minimal 10 kali lipat. Tapi kalau sholat berjamaah 27 kali lipat. Maksud saya tuh kami berjamaah di rumah, Ya. anak-anak dan cucu supaya Ya. ikut maksudnya. Ya. Kan? Ya, Tapi betul. Kalau kita ke masjid, anak-anak ini nggak bangun. Ya, betul. Kita nggak bangun ya. Ya. Tapi dengan adanya Niatnya sudah dapat. Yang penting pertama kan sholat. Yang kedua berjamaah. Dah. Kan sudah dapat sholat nih. Sholat sudah ditegakkan. Yang pertama pribadi kita mengerjakan sholat udah. Yang kedua pribadi kita mengajak orang-orang di bawah kita menjadi tanggung jawab kita. Udah. Yang ketiga yang belum disempurnakan sholatnya di masjid. Jadi kalau sholat di masjid nggak kita kerjakan apakah dosa? Nggak dosa. Cuma ya jangan sampai kita termasuk orang yang tidak memakmurkan masjid. Artinya kalau seringnya di rumah sekali-sekali ngajak dong ke masjid. Kalau nggak dapat seminggu sekali, 2 minggu sekali, nggak dapat 2 seminggu sekali, 3 minggu sekali, nggak dapat 3 minggu sekali, sebulan sekali. Dalam sebulan tuh ada 4 minggu kan. Ajak dong sekali ke masjid biar masjid itu sekali-sekali nampak ramai. Kenapa ramai hari ini? Oh, keluarganya Pak Lukman tuh ternyata datang. Dia nggak sendirian datang, ternyata bawa anak cucunya sama istrinya dia bawa. Makanya hari ini nampak lebih ramai gitu. Jadi termasuk orang yang memakmurkan masjid gitu. Jadi kalau ditanya apa hukumnya, dosa nggak dosa. Cuma kalau ingin mendapatkan fadilah keutamaan yang lebih, kerjakan di dalam masjid. Bukan berarti berdosa gitu. Apalagi sudah berjamaah di dalam rumah kan. Ya. Gimana? Ada yang lain lagi? Endah nggak bertanya nah? Endah? Hah? Oh iya. Mana Pak? Ustaz, sholat tadi kewajiban yang utama lah kan. Iya. Misalnya ada kasus seperti ini, bagaimana hukumnya seseorang yang tidak sholat karena misalnya lupa Ya lupa. atau tertidur, Iya. sehingga pada saat zuhur lewat teringatnya di asar, Iya. terbangunnya di asar. Nah, apakah diganti atau dikodok di waktu itu atau di zuhur berikutnya? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kan saya ikut ini ya, khutbah jenazah. Iya. Nah, jadi salah satu yang disampaikan di situ bahwa setelah umat Nabi Adam meninggal, maka terputuslah pahala amalnya kecuali salah satunya kan doa anak yang saleh. Nah, di dalam sholat kan kita juga berdoa nih. Jadi disampaikan di situ doa selain anak yang saleh tadi tidak akan diterima oleh si mayit. Nah, setelah itu kita diarahkannya ke masjid untuk menyolatkan. Kan di situ kan doa lagi. Artinya doa bukan dari anaknya kan, dari orang lain gitu. Jadi bagaimana pendapat ini? Apakah memang
selain doa anak itu tidak sampai ke seseorang yang meninggal, atau bisa jadi sampai dari kaum muslimin yang lain. Jadi yang pertama, Satu lagi Ustaz, boleh? Dah, boleh. Kan? Yang ketiga, tadi kan tadi apakah Tengku bahwa menyolatkan orang kafir kan haram. ya. Sementara orang bunuh diri itu dikategorikan syirik. Nah, misalnya apakah Iya. betul syirik kan? Nah, bagaimana hukumnya menyolat jenazahkan orang yang mati bunuh diri? Oke, Nah, udah siap. tiga, Ustaz. Yang terakhir, orang yang meninggal dunia dalam mazhab Syafi'i menurut akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah tetap muslim dan mukmin. Adapun yang mengatakan syirik berarti di luar mazhab kita, di luar akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Termasuk di dalam akidah kaum Rafidah. Ya, akidah aliran Rafidah itu mengatakan dosa-dosa besar kafir. Yang melakukan dosa-dosa besar kafir. Kalau kafir berarti apa? Berarti keluar dong dari Islam. Kalau keluar dari Islam berarti perlakuan kita ketika meninggal dunia berarti dia bukan orang Islam, nggak disolatkan, nggak dikafankan, nggak dimandikan, dan nggak dikuburkan dalam kompleks kita. Harus masuk dalam kelompok orang kafir. Tapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dia meninggal dunia selama tidak mengatakan kata-kata kufur, tidak mengatakan aku tidak beriman lagi kepada Allah Ta'ala, aku menyembah selain Allah Ta'ala, aku tidak beriman dengan Muhammad, aku tidak beriman dengan Al-Quran, aku tidak beriman dengan takdir baik dan buruk, aku tidak beriman lagi dengan hari kiamat. Kalau udah itu keluar dari mulutnya, satu saja dia gugurkan dari 5 rukun, maka dia keluar dari Islam. Apalagi kalau dia bilang nggak semua rukun Islam, semua nggak saya percaya lagi rukunnya, berarti udah kafir itu namanya. Ya Bang ya. Nah, apakah orang yang gantung diri tadi itu dia ada mengucapkan sebelum meninggal? Kalau ada wasiat, dia tertulis di kertas, saya meninggal karena putus asa, saya tidak percaya lagi kepada Allah Ta'ala. Ya kafir namanya. Karena dia nggak percaya lagi sama Allah Ta'ala, nggak ada lagi Allah Ta'ala tolong saya. Ternyata nggak ada solusi dari Islam. Mati meninggal dunia dalam keadaan kafir. Tapi kalau nggak ada wasiat, nggak ada didengar, nggak ada saksi yang mendengar perkataan-perkataan syirik, ya berarti dia tetap orang mukmin. Jadi orang meninggal dunia melakukan dosa besar selama tidak keluar kata-kata kufur, kafir, ingkar dengan ajaran rukun Islam, maka dia tetap orang muslim, tetap orang mukmin. Kalau meninggal dunia tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan satu kompleks dengan orang-orang Islam. Jadi itu umum sekali, abstrak sekali, terlalu melebar kalau dibilang itu pasti berarti orang meninggal dunia karena tadi bunuh diri pasti kafir. Nah itu jangan dihukum begitu dong. Bukan begitu hukumnya. Kecuali keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya berarti dia ikut kelompok Rafidah tadi itu. Nah, kelompok yang mengatakan yang melakukan dosa besar kafir semuanya. Berarti membunuh kafir. Minum minuman keras kafir. Berzina kafir. Ya dosa-dosa besar. Dosa besar apa saja kafir gitu. Kalau kita enggak, selama tidak mengatakan kata-kata kafir. Yang kedua, itu rancu. Ya, dari satu sisi mengatakan kalau andai kata orang tua meninggal dunia, doa yang hanya diterima doa anak soleh. Rancu. Kenapa? Karena ketika sholat berjamaah, jangankan sholat jenazah, sholat berjamaah doa kita umum. Ya, pertama doa kita apa? Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang cinta kepada kami, dosa dosa guru-guru kami, dosa ulama-ulama kami, dan dosa umat muslimin. Itu orang Islam laki-laki. Wal muslimat berarti orang Islam perempuan. Wal mu'minin orang mukmin laki-laki. Wal mu'minat orang mukmin perempuan. Al ahya yang hidup, wal amwat dan yang mati. Itu doa kapan tuh? Yang diajarkan Nabi habis sholat. Maksudnya gini, maksud Bapak itu yang hadis iza mata ibnu Adam itu penjelasannya. Ya itulah penjelasannya. Jadi doa jangankan sholat jenazah, sholat berjamaah setiap imam diajarkan oleh Rasul membaca doa itu, mendoakan orang muslim. Jadi orang muslim mendoakan orang muslim, baik orang muslim itu hidup ataupun orang muslim sudah meninggal dunia. Ini umum. Berarti orang muslim mendoakan orang muslim hukumnya sunnah.
Mendoakan orang muslim yang hidup maupun orang muslim yang sudah mati. Yang kedua, sholat jenazah. Kalau tadi kan sholat fardu. Yang kedua sholat jenazah. Apa di dalam doa rakaat takbir yang kedua? Pertama Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa. Doa situ umum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Enggak. Kalau dia satu berarti satu ya. Tetapi setelah sholat jenazah ada doa yang dibaca oleh imam secara umum. Maka lafaznya dari domir hu yang mufrad tunggal berubah menjadi hum, menjadi jamak, menjadi mencakup secara keseluruhan siapapun yang meninggal dunia. Jadi doa imam kepada orang-orang mati di kalangan orang-orang muslim itu sampai. Jadi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma' wal thalji wal barad. Semua itu, ya Allah ampunkan dosa mereka, ampunkan kesalahan mereka, ampunkan cacat-cacat mereka, terimalah semua amal mereka yang sudah mati siapapun itu ya Allah. Nah, doa yang dibaca setelah sholat jenazah ditujukan kepada baik yang mayat yang disolatkan maupun kepada mayat-mayat yang sudah dikuburkan. Siapapun itu akan sampai. Yang terakhir, Nabi menyuruh kita kalau melewat kubur apa adab kita? Mengucapkan salam dan doa kepada ahli kubur. Apa doa yang diajarkan Nabi? Yang paling kita baca, yang sering kita baca, yang paling simpel kan? Assalamualaikum ya ahlal qaumil mu'minin. Assalamualaikum, semoga selamat datang dari Allah untuk kalian. Ya ahla dara qaumil mu'minin. Wahai ahli penduduk negeri orang-orang beriman. Jadi doa itu selamat, ya Allah selamatkan mereka orang-orang mukmin yang tinggal di kampung ini ya Allah. Wa nahnu insyaallah taala bikum lahikun, dan kami akan ketemu nanti dengan kalian. Dan kami insyaallah akan ketemu dengan kalian. Wa nahnu insyaallah taala bikum lahikun wa nas'alullaha lakumul afiyah, dan kami mohon kepada Allah taala, kami minta kepada Allah taala semoga kalian diselamatkan, disejahterakan, dilindungi daripada azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita punya adab ketika melintasi kampung yang namanya kuburan itu, adab kita mendoakan mereka. Cuma nenek-nenek kita itu bahasanya karena nggak dihafal, bek nesapa kamu bu. Nah, ini kalau lewat kuburan bek nesapa kamu. Jangan sapa-sapa kami. Jalan tas apa yang kita bilang? Assalamualaikum. Kalau nggak tahu doa panjang tadi, Assalamualaikum ya ahla dar qaumil mu'minin wa nahnu insyaallah taala bikum lahikun wa nas'alullaha li wa lakumul afiyah. Ya minimal kita ucapkan Assalamualaikum. Udah cukup. Apa itu Assalamualaikum? Semoga keselamatan dari Allah berikan untuk kalian. Ini doa kami nih. Siapa saya dengan mereka? Nggak ada hubungan. Mama saya nggak ada di situ. Mama saya di Manado. Ayah saya nggak dikubur di situ. Ayah saya di Tangerang, di Jakarta dikuburkan. Nggak ada siapapun di situ yang saya kenal. Tapi setiap saya melintas di kuburan Kampung Gadang, saya baca tuh Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa mereka jawab? Mereka dengar, tapi kalian nggak mendengar jawaban mereka. Innahum tasma'una. Mereka dengar apa yang kalian bacakan untuk mereka. Walakinnakum akan, tapi kalian tidak bisa mendengar apa balasan jawaban orang yang ada dalam kubur. Mereka menjawab, tapi kita nggak dengar karena kita dibatasi oleh dinding alam ghaib. Alam kita beda dengan alam kubur, alam barzakh, gitu. Jadi doa kita kepada mereka sampai kok. Berarti orang mukmin mendoakan orang mukmin tidak dibatasi harus dari anak kepada orang tua. Cuma yang paling cepat sampai doanya siapa? Anak kepada orang tua kepada anak. Karena kenapa? Itu hubungan spesial. Itu hubungan anak doain orang tua itu cepat diijabah sama Allah. Kenapa? Ternyata anak ini berhasil dididik, masih sayang dia sama ayahnya. Ayahnya meninggal didoain. Berarti orang tua sukses namanya. Karena berhasil mendidik anak. Karena anaknya bisa mendoakan orang tuanya. Berarti ada nilai plus. Nilai plusnya apa? Ini anak yang berbakti pada orang tua. Maka doa anak kepada orang tua itu cepat diijabah oleh Allah Ta'ala gitu. Ya, jadi idza mata bunu Adam. Saya ada tamu. Ya, Tengku Ir, makasih banyak kehadirannya. Insyaallah jam 2 kita ketemu. Ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, insyaallah. Ya, makasih Tengku Ir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu, Bang ya.
Apa yang pertama lagi itu? Sholat terlupa. Ya kalau dikatakan dalam hadis itu mantaraka sholatan muta'ammida, mantaraka sholata, barang siapa yang meninggalkan sholat bisa babin niam dengan sebab dia tertidur, kemudian ataupun dia meninggalkan sholat karena dia lupa, ya, fa sholatuhu inda dzikrihi, maka sholatnya ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Bangun tidur teringat astagfirullah, tadi belum sholat subuh. Ketika ingat itu ambil air wudu langsung sholat. Gitu. Atau dia lupa kalau belum sholat Isya. Kapan dia wajib mengerjakannya? Ketika ingat. Astagfirullah, tadi belum sholat Isya. Ketika ingat itu cepat ambil air wudu sholat. Tapi kalau dia tunda selama dia rentang waktu dari ingat sampai dia meninggal, itulah dosanya itu tetap berjalan. Gitu. Kapan baru berhenti dosanya? Ketika dia mengerjakan sholat. Ketika dia ingat tapi masih dia kerjakan yang lain. Kecuali yang urgent, masih di Honda. Di Honda nih, kan bagaimana kita sholat di Honda nih? Kan harus sampai dulu di rumah atau ke masjid. Jadi selama naik Honda itu nggak berdosa. Tapi ketika sampai di rumah masih nonton televisi, masih nonton berita, TV One. Sementara tadi dia ingat udah sholat Isya nih, dikasih ingat sama Allah. Tujuan Allah Ta'ala kasih ingat supaya apa? Supaya kita sholat gitu. Kalau nggak dikasih ingat sama Allah Ta'ala, udah kasih pikun sama Allah berarti. Berarti nggak wajib sholat, kan udah pikun. Nggak wajib sholat tuh, karena dia nggak ingat. Tapi kalau dia ingat, berarti disuruh apa sama Allah? Ya sholat lah. Kan tadi kamu nggak kerjakan sholat. Sekarang saya kasih ingat, berarti memori kamu itu masih saya kasih kembali sama kamu. Berarti ada nikmat, masih kasih ingatan yang kuat sama Allah Ta'ala. Berarti apa? Syukur dong, gitu kan. Jadi kapan sholatnya orang yang meninggalkan sholat? Kalau dia lupa atau tertidur ketika ingat. Ya, jadi clear Bang ya. Bantahannya kuat insyaallah ya, referensinya ya. Amin. Amin insyaallah. Alhamdulillahirabbil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما نافعا ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد الله وصحبه أجمعين يا الله صلى الله على النبي صلى الله على الرسول صلى الله على الحبيب نبي محمد أفضل الرسول يا الله سيدنا عمر عثمان علي أبو بكر صحابة النبي طوال فاطمة بنت رسولي يا رسول الله junjungan kami ya Allah ya Maulana oh ya Habibi mereka boleh titi menyuhan napre oh ya Muhammad nabri syafaat kemudian hari ya Allah lepas pengasih Nabi Muhammad kejak umat dalam nuraka tutup anak ingat Nabi Muhammad umat gemita ya Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa Allah wa sahbihi ajma'ina ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salam
habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini akan berlanjut minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.